Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita ketemu lagi di video berikutnya, video terakhir untuk materi metode numerik. Hari ini saya belum bisa hadir lagi. Saya minta maaf sekali karena motorku belum eh, bagus betul, belum bisa dikerja, belum selesai dikerja sampai sekarang. Eh, Betul-betul memang Pak. Jadi untuk saat ini saya cuma bisa kirim video. Jadi hari ini saya tidak hadir lagi. eh, Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan walaupun kita belajar jarak jauh secara online. Semua. Mari, jadi saya mulai saja metode Newton-Raphson. Nah, sekarang kalau kita tanyakan apa itu metode Newton-Raphson, Newton-Raphson itu dia metode yang termasuk seperti saya kan kemarin, dia metode iterasi tetap, ya iterasi tertutup, ya iterasi tetap, di mana ketika iterasi tetap yang perubahannya tetap tidak ada lagi prasyarat untuk perubahan nilai akarnya. Nah, tentu saja kalau yang ini berbeda lagi nilai apa ini pencarian nilai akar selanjutnya. Dan yang membedakan antara Newton-Raphson dengan yang lain adalah Newton-Raphson cuma memiliki satu akar awal. Penentuan akar awalnya cuma satu, ya, tidak dua. Nah, akar awal inilah yang nanti kita hitung, hitung nilai turunannya, fungsi turunannya dan fungsinya. Kemudian kita masukkan ke rumus Newton-Raphson untuk mendapatkan nilai akar selanjutnya. Dan nilai akar selanjutnya itu menggantikan akar yang sebelumnya. Nah, sama seperti secant kemarin. Secant juga seperti itu. Cuman secant ada dua akar bersama penyelesaian. Kalau Newton-Raphson cuma satu akar penyelesaian masalah. Nah, Newton-Raphson juga setahu saya dia lebih cepat penyelesaian, ya dia lebih cepat penyelesaiannya setahu saya, ya lebih cepat, lebih dan lebih akurat ini penyelesaiannya. Nah, untuk lebih eh, untuk efisiensikan waktunya supaya tidak terlalu panjang videonya, nah kita mulai saja untuk Newton-Raphson. Jadi yang pertama, algoritmanya saya kembali lagi ke Paint. Kita sini algoritma metode Newton-Raphson. Ini algoritma metode Newton-Raphson. Saya kasih besar sih supaya. Oke. Nah, eh, ini algoritmanya sama. Yang pertama, tentukan akar, tapi akar yang kita tentukan nanti ini cuma satu. Jadi tentukan fungsi dulu, sorry. Bukan tentukan akar, tapi tentukan fungsi. Pertama, tentukan fungsi persamaan non-linearnya dulu. Atau fx. Nah, yang kedua, tentukan nilai A sebagai akar awal dan toleransi error. Tiga, hitung nilai X. Empat, buat fungsi turunan atau dalam F aksen ya, X dari fx tadi. X 5, 5, 5, 5, 5. Nah, hitung nilai fungsi
F aksen X 6. Nah, ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita cuma hitung nilai C, sekarang kita hitung nilai B. B itu adalah A dikurang F X per F aksen X. Kita kasih kurang dulu. Nah, oh sorry, bukan fx ya. F A per F aksen A. Sorry. Ini juga hitung nilai F aksen A sebenarnya, bukan F aksen X. Oke. Setelah itu, 7 hitung nilai FB. Nah, 8 cek FB. Saya mutlak garis empat. Sorry. Apakah sudah sama dengan toleransi? Apakah lebih kecil dari nilai error? Jika iya, maka selesai. Jika tidak, maka ulangi langkah. Hmm, Ulangi langkah dari 6 sampai 8. Ya. Nah, kita nanti mulai iterasi berikutnya itu dari sini. Tidak. 5 ya. Dari 5, sorry, sorry. Dari 5. Kita mulainya dari sini nanti. Hitung nilai fungsi. Karena buat fungsi turunan ini sudah kita dapat tentukan di awal. Nah, cuman di awal saja. Sebagai inisialisasi awal. Oke. Ini saya kasih merah dulu semua supaya tidak kasih merah, kasih merah, kasih merah, kasih merah, kasih merah, kasih merah, kasih merah supaya lebih enak kelihatan. Oke. Ini algoritma Newton-Raphson. Sekarang kita mulai masuk di eh, contohnya langsung implementasinya contoh. Nah, kita mulai contohnya. Kita mulai iterasi pertama. Eh, Nilai fungsinya dulu. Dan tetap dengan contoh fungsi yang sama. Fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 kurang kurang x kurang 2. Nah, ini kita tentukan dulu lah nilai A-nya. Kita tentukan langsung fungsi turunan dulu. Fungsi turunan jadinya f aksen aksen x aksen x itu sama dengan, nah kalau kita buat fungsi turunan berarti eh, pangkatnya kita kasih ke depan, jadi ini 3 kita kasih ke depan jadi 3x. Terus pangkatnya dikurangi jadi
dikurangi satu. Jadi 3 pangkat itu dikasih jadi koefisien. Setelah itu X dipangkatkan. Pangkat sebelumnya, ini pangkat 3 ini dikurangi satu. Berarti 3 kurang satu itu 2. Kurang satu. Nah, sorry, ini agak kurang rapi. Terus kurang kurang eh, X itu ada koefisien di sini sebenarnya, ini koefisien ada sebenarnya koefisien di sini satu ya, satu X ya. Nah, dia dipangkatkan, dia sebenarnya ada pangkat di sini, pangkatnya sama dengan pangkat satu. Nah, cuma karena kita cuma satu dan satu, jadi kita tidak usah tulis, jadinya pangkat jadinya cuma X. Tapi kalau kita tuliskan juga dalam persamaan untuk turunannya, maka satu ini ke depan, jadi satu kali satu, jadi satu nanti kali satu, jadi satu eh, sama seperti tiga ini, tiga pangkat tiga ini ke depan, jadi 3X. Nah ini satu, satu X. Tapi X-nya ini ada pangkat satunya dikurangi satu. Kalau dipangkatkan satu, satu kurang satu berarti nol. Nah artinya X-nya jadi hilang. Nah, walaupun sebenarnya kalau dipangkatkan nol, apapun dipangkatkan nol itu jadi satu. Nah ketika dia jadi satu, maka X jadi hilang. Nah dalam artian, nah, kalau kita tuliskan ini, X, saya kasih kurung pangkat satu kurang satu kurang 2. Nah, ini 2 karena tidak pada pangkat, tidak ada pangkatnya, dia konstanta, maka dia nanti pangkatnya juga nol. Ya, tidak ada pangkat karena variabelnya tidak ada, maka dia dikalikan nol nantinya. Karena dia dikalikan nol, maka jadinya hilang nanti. Dikali nol. Eh, mudah-mudahan dimengerti sampai sini. Eh, saya kasih turun supaya rapi. F aksen X itu jadinya sama dengan 3X tetap 3X dipangkatkan 3 kurang satu berarti pangkat 2. Nah, kurang kurang X. Nah, ini satu X pangkat satu kurang satu jadi nol, maka tinggal X 3X pangkat 2 kurang satu. Nah, inilah fungsi turunannya. Jadi fungsi turunan yang ini. Nah, fungsi turunannya. Nah, saya kasih merah juga. Nah, sekarang kita sudah buat fungsi turunannya dan fungsi turunan yang ini. Saya kasih tanda jadi ini. Saya kasih hijau. Berarti ini yang benar. Nah, inilah fungsi turunannya. Kasih rapi dulu. Nah, kita masuk ke nilainya. Nilai A, kita seperti biasa saya kasih R. A ini sama dengan, kita mulai saja dengan satu. Ya, sama dengan satu. Mau sama dengan dua terserah. Tebakan yang tidak ada syarat di sini. Jadi saya mulai dengan satu dan E sama dengan 0,01. Oke, 0,01. Oke, sekarang nah, eh, fungsi sekarang kita hitung fungsinya dulu, fungsi A-nya. Fungsi A-nya seperti biasa karena kita sudah tahu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah tahu bahwa fungsi A-nya itu pasti min, langsung saya tulis min 2 ya. F aksen A-nya sama F A-nya sama dengan min 2. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya. eh, sudah berkali-kali kita bahas satu pangkat 3 kurang satu kurang 2 ini sama dengan min 2. Atau saya tulis lagi satu kurang 2 ini sama dengan min 2. Nah, F aksen A ini A ini sama dengan 3 dikalikan dengan satu
Nah, pangkat 2 ini saya kasih gini. Dikurang satu. Dikurang satu. Oke, jadinya ini sama dengan 3 kali 1. Nah, 3 tetap 1 pangkat 2 kan 1. Jadi 3 kali 1 kurang 1. Nah, ini dikalikan dulu ya. Ingat derajatnya kalau matematika derajat valensinya itu berarti yang pertama itu dikali dulu, dipangkatkan dulu baru dikali. Kalau ada pangkat. Nah ini jadi 3 kali 1 jadinya sama dengan 3 kali 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah kita sudah dapatkan F aksen A. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus B-nya. B, B sama dengan A. Satu dulu saja. A kurang, kurang F aksen F A per F aksen A. B sama dengan A. Nah, itu berapa? 1 kurang 2. F aksen berarti min 2 FA per 2. 1 kurang 1. Ini hasilnya B sama dengan 1 tambah 1 kurang ini min 1. Jadinya B sama dengan 2. Oke. Kenapa? Karena kalau kita jabarkan lagi 1 tambah 1 ini B sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan B-nya. Ah, ini FB-nya. Maka kita hitung FB-nya. FB itu sama dengan 2 pangkat 2. Sorry. 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3 ya? Karena rumus fx nih. FB-nya. Ini nih. 2 pangkat 3 kurang 2 kurang 2. Ini jadinya seperti biasa kita sudah tahu. Kan sudah berkali-kali kita bahas ini. Ini sama dengan 4. Ini masih jauh ya dari 0,01. Gitu. Nah, masih jauh dari 0,01 itu. Jadi kita sekalian saja. Kita sekalian saja hitung F aksen B-nya. Supaya lebih gampang. Nah, F aksen B-nya itu 3 dikalikan 2 dipangkat 2 kurang 1. Ini F aksen B itu sama dengan 3 dikali 4 kurang 1. Sama artian ini sama dengan F aksen B-nya B sama dengan 3 12 sorry 12 kurang 1 atau F aksen Y sama dengan 12. Itu kita sudah dapatkan F aksen B-nya sama dengan 11. Jadi kita list ini, kita list di sini A itu, sorry, B-nya itu sama dengan 2 dan F B sama dengan 4. F aksen B sama dengan 11. Nah, ini iterasi pertama. Iterasi 1.
Ini iterasi pertama. Oke, ini iterasi pertama. Sekarang kita masuk di iterasi kedua. Mudah-mudahan ini cepat karena oke, iterasi kedua kita sudah dapatkan ini saya taruh ke atas tuh. Iterasi kedua kita sudah dapatkan ini. Nah, tinggal kita masukkan. Oh, sorry, bukan B, bukan B, tapi ini jadi A, ini jadi FA, ini jadi sen A. Hmm. Saya lupa tadi taruh di sini bahwa di sini, sorry, saya lupa tadi di sini algoritma ini eh, ada yang saya lupa di algoritma tadi bahwa untuk nilai berikutnya, untuk nilai berikutnya, maka B yang tadi yang kita tahu dapatkan ini B-nya kemudian berubah jadi di iterasi berikutnya dia jadi A, nilai A. Nah ini saya lupa tadi, sorry. Jadi kalau tadi B-nya jadi sama dengan 2 di iterasi berikutnya B-nya bergeser jadi A. Di A sama dengan B. Maka FA sama dengan FB dan F aksen F aksen A sama dengan F aksen B. Nah ini yang saya lupa tadi. Harusnya dia ada sih. Eh, Nah, inilah kenapa disebut dengan iterasi tetap. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Dia tetap di apanya? Tetap di situasinya, tetap di kondisinya. Oke, dia dia apa? Dia tidak apa? Bukan berubah, tidak berubah, tidak dia tetap, dia tetap. Ya, bukan tidak tetap. Kenapa? Karena yang berubah pasti A, tidak mungkin B. Kalau saya kan kemarin yang berubah itu dua-duanya A dan B itu berubah, pasti selalu berubah, dua-duanya pasti berubah. Kalau Newton Raphson yang berubah A saya terus. Kenapa? Sekarang memang cuma satu faktor. Nah, kita kembali ke sini. Kita lanjutkan. Ini kita ubah. Jadi ini jadi 4. Ini jadi 2. Ini jadi 2. Jadi 2. eh, 4 per 11. Berapa ya kalkulator? Nah, kalkulator 4 per 11. 4 bagi 11. Dengan 0,3636. Ini jadinya 0,3636. Ini jadi 2. 1,6363636. Oke. Ini jadinya di sini langsung saja 1,63636. Oke, ini kita masukkan. eh ini kan kita pangkat, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus
Yang ini dulu. Ini pangkat 3. Terus ini diubah juga kurang 2. Nah, ini pangkat tiganya dulu. Kita cari. Sebenarnya saya mau ambil yang paling panjang ya. Cuma masalahnya kita ngetik di sini. Jadi tidak, nanti terlalu panjang. Tidak cukup juga pen. Harusnya bagusnya ambil sebanyak-banyaknya angka di belakang koma. Karena itu yang akan mempengaruhi cepat lambatmu dalam proses iterasi. Kalau terlalu sedikit, maka akan besar sekali gap errornya nantinya. Kalau terlalu sedikit kita ambil 2 angka di belakang koma, makanya harus ambil banyak-banyak angka di belakang koma. Itu diperhatikan, perhatikan juga. Pentingnya itu angka berapa angka di belakang koma. Karena saya terlalu panjang kalau saya mau ambil semua ini sementara saya ketik di pen, takutnya nanti eh, terlalu panjang. Jadi saya segini saja. Oke, nah ini terus dikurang dulu. Nah ini saya akumulasikan dulu. Berapa hasilnya? 0,7448. Nah, ini sudah hampir. Kalau tarik di sini eh, berapa? 4, jadinya jauh sekali langsung turun jadi 0,7448. Mudah-mudahan di iterasi berikutnya sudah selesai. Nah, sekarang ini kita hitung F aksen B-nya. F aksen B-nya itu yang ini. Eh, kita hitung dulu ini berapa. Mau dipangkatkan 2. Ini hasilnya ini. Kita kalikan dulu ini. Kali 3. Ini jadi 8. Sambil saya semua langsung. Nah, ini jadinya 7 pasti. Hmm, 7. Mungkin apa? Nah, kalau gini kita sudah dapat. Ternyata ini 7 sekian-sekian. Ini 1, sekian-sekian. 0,748. Oke. Nah, itu untuk iterasi kedua. Kita masuk ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga, kita ambil yang ini. Nah, ke sini. Nah, iterasi ketiga, kita ambil ini. Kita ganti semua yang B di rumus mencari B-nya. Oh, sorry. Ini jadi A. Sorry. Saya salah lupa. Yang pasti di A. Jadi A. Maka ini kita ganti. Nah, ini yang 48 kita ganti 4 sini. Nah, ini kita gantikan ini. Nah, ini kita hitung coba. 0,1009. Oke, ini terus kita kurangkan. Jadinya 1,5. 1,5. Nah, ini kita pangkatkan 3. Kita masukkan ke dalam rumus, ke dalam persamaan untuk mencari fungsi fp-nya apa.
Nah, ini kita pangkatkan 3,6. Kita hitung. Ini sudah 0,05. Ini sudah 0,05. Nah, tapi ternyata masih jauh. Nah, karena masih jauh, belum 0,05, masih 0,05, maka kita hitung juga eh, untuk f aksen B-nya. F aksen B-nya kita hitung. Berarti ini kita pangkatkan dua ini. Ini soal panjang sekali sebenarnya. Oh, sorry. Nah, ini kalau kita akumulasikan, kita kalikan dulu. Kali 3. Jadinya pas 6. Nah, kita sudah dapat f aksen B. Nah, kita akan lanjut eh, kita akan lanjut ke iterasi keempat. Ya, mudah-mudahan di iterasi keempat sudah selesai. Ya, mudah-mudahan saya terus. Oke. Nah, sekarang kita ambil ini iterasi kedua. Saya copy. Eh, kita lanjut ke sebelah. Saya kasih garis dulu supaya rapi. Oke. Nah, kita lanjut sih untuk iterasi berikutnya. Kita masuk di iterasi keempat. Oh, sorry. Ini iterasi keempat. Ya. Yang sebelah tadi itu ini harusnya iterasi ketiga ya. Saya lupa tadi. Nah, kita iterasi keempat. Ini kita ubah. Sorry, saya kasih panjang terus sedikit. Ini kita angkat ke atas. Kita naikkan ke atas sini. Ini saya hapus dulu. Ya, ini saya ubah jadi A. Ini saya ubah jadi A. Ini saya ubah jadi. Nah, ini saya hapus. Kita ganti dengan ini. Terus ganti. Kita ganti ini. Nah, ini kita hitung.
Nah, ada misalnya ini kita ganti, ini kita hitung berapa. Menurut saya berapa angka di belakang muter kalau terlalu panjang. Nah, jadinya ini. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. Ini mau dipangkatkan. Ini kita pangkatkan lagi. Eh, tiga. Nah, kurang. Saya tidak terlalu panjang, cuma sedikit saya sambil ini. Oke, sekarang kita hitung. Nah, ini sudah dapat. Jadi, nah, lebih cepat lagi. Ya, cuma di iterasi keempat sudah dapat nilainya. Nah, ini tidak perlu kita cari lagi. Ini sudah selesai. Kenapa? Karena cek F, B, apakah lebih kecil daripada nilai error. Nah, nah, ini ternyata sudah lebih kecil daripada nilai error. Karena dia sudah lebih kecil daripada nilai error, daripada 0,01, karena sudah memenuhi, saya kasih pakai hitamnya. Nah, karena sudah memenuhi, maka iterasi selesai. Selesai di iterasi keempat, keempat. Dan dengan nilai akar A sama dengan X, ya. X sama dengan ini 1,5 sekian-sekian, dan fx sama dengan, nah inilah
metode Newton Raphson dan dia terbukti lebih cepat. Dia selesainya di teras keempat. Nah, sebenarnya kalau di metode secant pun juga bisa selesai mungkin di teras keempat atau metode iya metode secant juga bisa selesai di teras keempat. Nah, kuncinya sebenarnya ini angka di belakang komanya. Dia bisa lebih cepat seandainya angka di belakang komanya itu kita bisa pertimbangkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Jangan ambil ke ya tinggal dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma, tapi ambil sebanyak-banyaknya. Nah, itu pengaruh sekali. Berapa angka di belakang koma itu pengaruh sekali terhadap eh, nilai fungsinya nanti. Nah, inilah metode Newton-Raphson dan ini pertemuan terakhir kita, video terakhir saya untuk pertemuan terakhir kita untuk metode numerik. Nanti kita ketemu di mata kuliah struktur data dan simulasi strategi dan simulasi algoritma. Eh, saya harap sampai di sini bisa dimengerti langkah-langkah penyelesaiannya dan eh, bisa dikerjakan tugasnya. Nah, tugasnya tetap sama seperti yang kemarin. Tugasnya tetap sama seperti yang metode secant dan metode Newton-Raphson itu. Eh, kita tetap ambil yang itu, metode secant, metode regulasi falsi dan metode biseksi. Fungsinya sama, eh, nilai errornya juga, toleransi errornya juga sama. Nah, dan apa? eh, Tugasnya nanti tetap sama, ditulis tangan, double folio. Prosesnya sama seperti ini yang kita bikin sekarang, sama setiap iterasinya dijabarkan baik-baik proses matematikanya. Dan buat grafiknya juga, grafiknya kalau di Newton Raphson tinggal grafik FB saja, ya, FB-nya saja dengan nilai B sama nilai FB-nya. Nah, itu saja. Ya. Terus buat kesimpulannya, nah terakhir bandingkan metodenya. Tiga metode itu bandingkan. Empat metode ini bandingkan di kesimpulan terakhir ini. Di tugas terakhir ini bandingkan nanti ketiga metode. Jadi tugas terakhir di bagian akhir tugasnya nanti di setelah kesimpulan itu ada perbandingan keempat metode. Terserah aku bandingkan bagaimana, silakan. Nah, dan dikumpul paling lambat untuk second ya, untuk regulasi falsi sampai second. Sehingga hingga ini Newton Raphson ini 2 pekan Sabtu 2 pekan dari sekarang. Sabtu 2 pekan dari sekarang. Ah, jadi tanggal berapa ya? Kalau sekarang tanggal eh, 15, 22, tanggal 29 November. 29 November. Nah, sekalian nanti kita meet juga setelah pengumpulan tugas itu. Tapi untuk metode biseksi kita kumpul untuk metode biseksinya kita tetap kumpul di Sabtu pekan ini, insya Allah. Insya Allah motorku pasti sudah bagus itu di Sabtu pekan ini, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada penyakit lainnya lagi muncul setelah diperbaiki. Itu saja yang saya bisa berikan untuk saat ini. Sampai saat ini, mudah-mudahan kita diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya menutup video ini dengan kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.